Terungkap sebuah fakta baru di persidangan hari ini yang membuat sejumlah publik terkejut melihat ini. Kini baru saja terungkap dan ternyata inilah alasannya mengapa Bribka Rizky Rizal lebih memilih mengambil senjata milik mendiang Brigadir Joshua Huta Barat atau Brigadir J dibandingkan mengambil pisau yang digenggam oleh Kuat Ma'ruf saat itu. Namun yang paling mengejutkan lagi ketika jaksa penuntut umum menanyakan tentang mengapa Bribka Rizky Rizal tak mengembalikan senjata milik Brigadir J tersebut. Dan ternyata inilah alasannya yang membuat hakim sampai geleng-geleng kepala. Selanjutnya ikuti terus video ini sampai habis. Namun sebelum saya lanjut, bolehlah kalian menekan tombol like dan subscribe-nya serta aktifkan lonceng notifikasinya kalau sudah simak berita ini sampai selesai. Diketahui jika jaksa penuntut umum sampai dibuat heran dengan alasan terdakwa Rizky Rizal yang saat itu mengamankan senjata Brigadir Joshua di kediaman Verdi Sambo di Magelang. Dan tak hanya itu, jaksa penuntut umum kemudian bertanya apa pentingnya mengamankan senjata milik Brigadir J tersebut. Namun, yang terdakwa Bribka Rizky Rizal Wibowo pun akhirnya menyampaikan alasannya ketika dirinya diperiksa sebagai terdakwa pada sidang hari ini. Alasan saudara mengamankan senjata Joshua karena ada keributan dengan Kuat Ma'ruf dan Kuat ada melakukan pengejaran dengan pisau. Ini yang melakukan perbuatan aktif pengancaman Kuat. Kenapa saudara tidak mengamankan pisau Kuat saat itu? Tanya jaksa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 9 bulan 1 2023. Adapun terdakwa Bribka RR atau Rizky Rizal ini mengaku menyita senjata Brigadir Joshua setelah mendengar informasi dari Kuat Ma'ruf yang sempat mengejar mendiang Brigadir J menggunakan pisau tersebut. Jadi pada saat mendapat cerita dari Kuat itu pun terus Kuat menyampaikan, "Saya disuruh lihat Ibu Putri Chandrawati. Akhirnya saya lihat Ibu. Setelah saya masuk disampaikan Joshua. Saya tanya ada apa? Ibu nggak jawab, malah mencari Joshua. Ya saya carikan, jelas Ricky. Pada saat nyari saya lihat senjata dan di situ baru teringat bahwa tadi si Kuat cerita sempat kejar Joshua gunakan pisau. Barangkali Joshua tidak terima dengan perlakuan Kuat. Saya amankan," katanya. Kemudian senjata Brigadir Joshua tersebut disimpan oleh Rizky Rizal di dalam dashboard mobil sampai mereka kembali ke Jakarta. Mendengar hal itu, jaksa lalu bertanya alasan senjata tersebut tak segera dikembalikan kepada mendiang Brigadir Joshua. Bribka Rizky Rizal berdalih jika saat itu ada perintah dadakan agar segera kembali ke Jakarta dari Magelang yang membuat dirinya tak sempat untuk mengembalikan senjata milik Brigadir Joshua tersebut. Ini ada perbedaan keterangan dengan Richard bahwa pada saat saudara letakkan senjata ke dashboard itu, saudara sendiri letakkan untuk senjata HS, sedangkan setirnya itu saudara serahkan ke Richard, jelas jaksa. Jadi, Richard itu kan junior saya. Pada saat saya ambil senjata, saya bawanya 2. Setelah itu saya merapat ke mobil karena mau naruh senjata panjangnya. Cuma kan susah buka itu pintu. Saya serahkan 1, jawab Ricky. Maksud saya si Richard ketahui saudara letakkan dalam dashboard itu senjata HS dan setir saudara serahkan ke Richard. Waktu itu Richard meletakkan setir itu di bangku sebelah kiri di bawah kakinya. Berarti saat itu Joshua memang sudah tidak di situ. Kenapa saudara tetap letakkan senjata itu ke situ dan tidak serahkan ke Joshua? Cecar jaksa. Sudah saya jawab bahwa perintah mendadak ke Jakarta itu yang buat kami terburu-buru dan kami tidak mungkin membiarkan. Kebiasaan kami melayani jenderal dan keluarganya tidak mungkin ketika turun itu belum siap. Semua jadi kami harus urus yang lain, jelas Ricky.
Tak sampai di situ, JPU kemudian menanyakan terkait pentingnya keberadaan senjata tersebut. Sekarang, penting gak sih senjata dinas itu diletakkan ke saudara? Penting tidak? Masing-masing anggota itu dikasih senjata. Fungsinya penting tidak? Tanya jaksa. Senjata sebagai sesuatu yang penting, ujar Ricky. Fungsi yang penting kan? Lebih penting mana senjata dengan kuat yang kemudian urgensinya harus diajak ke Jakarta daripada senjata itu harus diserahkan kepada Yosua agar Yosua menjalankan tugasnya sebagai seorang driver dan pengawal Ibu Putri Chandrawati? Tanya jaksa. Jadi, dibedakan antara saat saya mengamankan senjata malam itu dan paginya, jangan disamakan dalam satu persepsi, ucap Ricky. Jaksa penuntut umum lantas menilai bahwa kesaksian dari terdakwa Ricky Rizal terkait penyitaan senjata Brigadir Joshua dari Magelang tersebut sangat janggal. Baik, janggal ya, silahkanlah. Kami akan simpulkan sendiri ini kejanggalan-kejanggalan, tutur jaksa. Pada kasus ini, Bribka Ricky Rizal pun akhirnya didakwa melanggar pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP Junto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Bagaimana menurut kalian? Silahkan cantumkan pendapat kalian di kolom komentar. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di berita selanjutnya dari channel Ali TV News.